Salam inovasi, salam sejahtera, salam waras, salam sehat, dan tetap semangat. Izinkan saya, Agung Riyadi, peserta pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat 2, Angkatan 15, tahun 2022, BPSDMD, Provinsi Jawa Tengah, melaporkan implementasi proyek perubahan dengan judul Strategi Penguatan Indeks Inovasi Daerah dalam meningkatkan daya saing daerah Kota Surakarta. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam proyek perubahan telah disampaikan dalam seminar rancangan proyek perubahan pada tanggal 2 September tahun 2022 di depan mentor, coach, dan narasumber, yaitu terjadinya kondisi data capaian indeks inovasi daerah Kota Surakarta selama 3 tahun sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 cenderung menurun. Tahun 2019 peringkat 9, tahun 2020 peringkat 15, dan tahun 2021 peringkat 19. Dari pokok permasalahan tersebut, Balitbangda Kota Surakarta yang diberikan amanat untuk mengelola inovasi daerah melaksanakan identifikasi isu-isu strategis yang mempengaruhi penurunan capaian indeks inovasi daerah tersebut. Dari berbagai isu strategis yang terinventarisasi, selanjutnya dilaksanakan analisis secara teoritis dengan menggunakan metode ASTRID. Didapatkan hasil bahwa isu strategis yang perlu segera ditindaklanjuti untuk menyelesaikan pokok permasalahan adalah belum adanya regulasi atau kebijakan yang mengatur pengelolaan sistem inovasi daerah. Sedangkan untuk mengetahui penyebab permasalahan tersebut dilakukan diagnosa organisasi dengan menggunakan analisis STAR model. Dari hasil analisis didapatkan bahwa hal yang perlu diintervensi untuk menyelesaikan pokok permasalahan adalah dari sisi strategi, sehingga menjadi tugas Balitbangda Kota Surakarta untuk merumuskan dan menyusun strategi pengelolaan inovasi daerah. Untuk menyusun strategi pengelolaan inovasi daerah digunakan metode analisis skor, yang mana dapat diketahui daya dukung, peluang, tantangan, hambatan, maupun kelemahan apabila strategi diterapkan. Setelah dilaksanakan analisis tersebut, disusunlah pentahapan kegiatan atau milestone yang terbagi dalam 3 tahapan pelaksanaan, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dalam proyek perubahan ini difokuskan pada kegiatan milestone jangka pendek, yaitu selama 60 hari kalender. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam milestone jangka pendek untuk mencapai target penyusunan strategi pengelolaan inovasi daerah berupa pengajuan peraturan Wali Kota Surakarta, yaitu A. Pemetaan permasalahan inovasi daerah, pembentukan tim efektif di internal Balitbangda Kota Surakarta. B. Penyusunan tim strategi kebijakan. Untuk memperkaya dan mempertajam isi regulasi yang akan disusun, dibutuhkan masukan, informasi, dan pertimbangan dari organisasi perangkat daerah terkait, sehingga dibentuklah tim penyusunan strategi kebijakan penguatan sistem inovasi daerah Kota Surakarta tahun 2022 dengan keputusan Sekretaris Daerah Kota Surakarta nomor 707.5/23.1 tahun 2022 tanggal 7 September tahun 2022. C. Pemetaan roadmap sistem inovasi daerah. Dalam melaksanakan rapat koordinasi dan kajian terhadap isi dari roadmap SIDA dengan melibatkan unsur-unsur organisasi perangkat daerah, stakeholder, dan pentahelik. D. Penyusunan draft peraturan Wali Kota Surakarta. Dalam menyusun draft peraturan Wali Kota Surakarta, yaitu pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan sistem inovasi daerah Kota Surakarta, dilaksanakan oleh tim yang beranggotakan dari unsur Bapeda,
BKPSDM, Diskominfo SP, BPKAD, bagian hukum, bagian organisasi, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta selaku koordinator. Dalam pembahasan dibuat risalah rapat agar bahan acuan untuk pembahasan selanjutnya tidak terulang dalam pembahasan rapat sebelumnya. Rapat koordinasi dengan perangkat daerah dan pentahelix. Pelaksanaan rapat koordinasi untuk mendukung materi yang dituangkan dalam peraturan wali kota dengan melibatkan dari organisasi perangkat daerah terkait, akademisi, praktisi, media maupun komunitas, sehingga diharapkan dapat pada saat peraturan tersebut ditetapkan dapat diimplementasikan. Pengajuan peraturan wali kota Surakarta. Berdasarkan hasil pembahasan tim, draft peraturan wali kota Surakarta diajukan ke bagian hukum Seda Kota Surakarta dengan berjudul Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Inovasi Daerah Kota Surakarta dengan 9 bab, 39 pasal, 79 ayat, dan 1 rangkap lampiran. Sebagai bentuk kegiatan kepemimpinan strategis dalam mendukung implementasi proyek perubahan, dilaksanakan kegiatan Indeks Daya Saing Daerah. Inisiasi pelaksanaan IDSD ini dilakukan karena pada tahun 2022 penilaian IDSD dilaksanakan 2 tahap, yaitu tahap pemetaan dan tahap penilaian lapangan dari tingkat pusat. Dalam hal ini dilakukan oleh Badan Riset Inovasi Nasional, sehingga diperlukan pendampingan untuk menjawab 97 indikator dan penyusunan data dukung yang relevan. Innovative Government Award atau IGA. Sosialisasi maupun pendampingan dalam pengumpulan entitas-entitas yang harus dipenuhi berdasarkan indikator IGA dilaksanakan baik melalui tatap muka maupun melalui daring, dan juga dengan pendampingan dari narasumber dari Badan Riset Inovasi Nasional. Hasil dari pendampingan didapatkan hasil yang meningkat, yaitu sebesar 2 poin dari tahun sebelumnya. Lomba Renova Subosuka Wonoslaten. Sebagai salah satu bentuk kolaborasi inovasi di wilayah di Subosuka Wonoslaten, hal ini bertujuan untuk menjalin jejaring inovasi yang dapat mendukung daya saing daerah. Dalam kegiatan ini juga diluncurkan tagline inovasi, yaitu Inovasi Lanjutkan. Hilirisasi Renova dan riset perguruan tinggi. Sustainability dari karya-karya inovasi baik dari masyarakat maupun dari perguruan tinggi adalah dengan dilaksanakannya pendampingan untuk mewujudkan dalam sebuah produk yang dapat dipasarkan dan menjadi berdaya guna. Workshop penguatan sistem inovasi daerah. Selain sebagai ajang sosialisasi dari Peraturan Wali Kota Surakarta tentang pedoman pelaksanaan pengelolaan sistem inovasi daerah Kota Surakarta, kegiatan workshop ini juga sebagai ajang brainstorming para stakeholder inovasi untuk memperkuat ekosistem inovasi. Kegiatan marketing sektor publik proyek perubahan ini dilaksanakan dengan memanfaatkan media cetak maupun media elektronik. Selamat sore, salam sehat untuk seluruh pemirsa TNTV. Inovasi daerah ini salah satunya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Agung tadi. Implementasi proyek perubahan dapat dilaksanakan dengan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang terlibat dalam inovasi, baik dari lingkungan internal maupun eksternal, dan di-launching oleh Wali Kota Surakarta dalam acara Industry Innovation Award.
Daya saing daerah adalah cerminan dari produktivitas dan peningkatan kemandirian daerah. Untuk mencapai daya saing daerah yang terjaga, salah satunya berupaya penciptaan inovasi, baik kinerja maupun dalam pelayanan publik. Kota Surakarta sebagai kota budaya yang bertumpu dari bidang jasa dan perdagangan tentunya sangat berkepentingan untuk menjaga daya saing daerah ini karena akan menjadi bahan pertimbangan bagi para pelaku pasar maupun masyarakat untuk berkegiatan di Kota Surakarta. Di bidang industri, di bidang usaha kecil menengah, inovasi akan menghasilkan wirausaha baru di dalam meningkatkan perekonomian lokal. strategi inovasi daerah yang berkelanjutan dan implementatif akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah. Dengan terwujudnya rumusan strategi inovasi daerah akan menciptakan ekosistem inovasi yang meningkatkan daya saing daerah Kota Surakarta, Kinerja pemerintah kota, pertumbuhan ekonomi, dan membuka kesempatan kerja. Sehubungan dengan hal ini, saya mendukung penyusunan strategi inovasi daerah tersebut yang memberikan kepastian, tata cara, dan kelengkapan inovasi yang dilaksanakan di pemerintah daerah maupun masyarakat. Don't stop innovation. Inovasi lanjutkan. Inovasi lanjutkan. Inovasi lanjutkan. Pengembangan potensi diri. Dalam pelaksanaan pengembangan potensi diri sesuai dengan arahan mentor, dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang terukur dan berjenjang dengan melibatkan tim efektif mulai dari project leader, pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional di Balitbangda Kota Surakarta untuk mendapatkan pengelolaan perubahan yang baik. Dengan terimplementasinya proyek perubahan pada jangka pendek akan berlanjut pada milestone jangka menengah dan jangka panjang. Beberapa kegiatan jangka menengah yang telah terlaksana pada jangka pendek yaitu telah tersusunnya tim terpadu RAD dan penyusunan draft rencana aksi daerah. Inovasi lanjutkan. Inovasi lanjutkan. Demikian laporan ini disampaikan. Terima kasih atas dukungan dari seluruh pihak yang telah memperlancar implementasi proyek perubahan ini. Saran, kritik, dan pencerahan sangat diharapkan demi kesempurnaan implementasi proyek perubahan ini. Terima kasih. Inovasi lanjutkan.